Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di acara sosialisasi program magang bersertifikasi Government Teknologi INA Digital Future Leaders Internship bersama Peruri. Saya Isa dari bagian pengembangan akademik Telkom University yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Al-Maki selaku Kepala Bagian Pengembangan Akademik. Selamat siang Pak Maki. Ya, siang Mbak Isa. Baik, kemudian selamat datang juga kepada narasumber kita ya pada siang hari ini ada Bapak Hopi Familianto selaku Head of Planning and Architecture Department. Selamat siang Pak Hopi. Selamat siang Mbak Isa, selamat siang Pak Almaki. Ya, siang Pak Hopi. Baik. Dan di sini juga ada Kepala Urusan Pengembangan Program Siap Kerja Telkom University, ada Bapak Andi Kurnia Handoko. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Mbak Isa, selamat siang Pak Hopi, Pak Maki. Baik, dan juga saya ucapkan selamat datang ya kepada para mahasiswa Telkom University yang sudah hadir di acara sosialisasi hari ini. Oke, mungkin acara pertama kita akan sambutan dulu ya, akan ada pembukaan dari Kepala Bagian Pengembangan Akademik kepada Bapak Muhammad Al-Maki, waktu dan layar dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, Bapak Hopi Familianto, ya, Head of Planning and Architecture Department di Peruri, beserta tim dan jajarannya, dan juga rekan-rekan di bagian pengembangan akademik, ya. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, ya, hari ini dilakukan ya sosialisasi untuk program magang. Ya, ini nama judul magangnya adalah magang bersertifikasi Government Technology, ya, GovTech, INA Digital Future Leaders Internship. Nah, ini seperti apa gitu ya, GovTech INA Digital. Nah, nanti akan dipaparkan ya dengan lebih detail oleh Pak Hopi dari Peruri gitu ya. Terima kasih ya rekan-rekan dari Peruri, Pak Hopi dan tim telah memberikan ya kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa di Telkom University untuk dapat merasakan ya pengalaman bekerja di perusahaan di beberapa gitu ya jenis pekerjaan ya yang dibuka lowongannya untuk proses pemagangan. Nah, rekan-rekan mahasiswa semua, ya, ada hal yang perlu kami sampaikan dari bagian pengembangan akademik. Ya, kita banyak berdiskusi, ya, banyak berkoordinasi juga dengan bagian kemahasiswaan dan tracer study, ya, dengan bagian karir alumni, bahwa magang atau pengalaman bekerja bagi mahasiswa ini, ya, ini menjadi salah satu faktor penentu lulusan-lulusan Telkom University itu cepat diterima, ya, cepat terserap bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Secara statistik dari Tracer Study, ya, ini 56% lebih ya mahasiswa yang pernah memiliki pengalaman bekerja, dalam hal ini magang, yaitu cepat diterima bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, berdasarkan ini ya, dan memang arahan dari Dikti Saintek yang saat ini dengan tagline-nya Dikti Saintek berdampak ya. Nah, magang berdampak ini menjadi salah satu program flagship ya, flagship dari pemerintah, dan kemudian diturunkan ke dalam mitra-mitra perusahaan ya, baik internal maupun eksternal ya, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN ya, dan pemerintahan, sehingga ini ada beberapa alternatif bagi rekan-rekan mahasiswa semua untuk mengikuti magang. Ya, jadi magang ini tidak hanya sekedar untuk barangkali ya apakah sebagai jalan keluar gitu ya dari pemenuhan SKS gitu ya, ataukah hanya sekedar untuk misal mencari pengalaman gitu ya. Tetapi lebih dari itu, bahwa hal-hal yang dapat kita pelajari dalam proses pemagangan ya,
ini menjadi bekal ya buat Anda semua rekan-rekan mahasiswa ketika nanti bekerja setelah lulus ya. Kita lihat dari lowongan ya yang disediakan oleh Peruri ada banyak ya dari mulai teknologi and engineering ya, product and design, cyber security ya, data dan analitik ya. Ini banyak gitu ya yang bisa diikuti, yang bisa di-apply. Nanti detailnya gitu ya disampaikan dari pihak Peruri sehingga rekan-rekan mahasiswa semua gitu ya agar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebesar-besarnya ya. Barangkali demikian ya dari saya. Terima kasih Pak Hopi dan tim. Ada Pak Rezi juga ya dari Peruri. Terima kasih dan rekan-rekan dari BPA. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maki atas sambutannya tadi. Dan saya juga sampaikan selamat datang kepada pihak Peruri di sini ya. Ada Pak Rezi dan juga ada Pak Adam. Selamat datang Pak. Baik, selanjutnya mungkin kita akan langsung memasuki acara utama. Akan ada pemaparan ya terkait dengan program dari Peruri ini oleh Pak Hopi. Pada Pak Hopi, waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan dari Telkom University, Pak Maki, Pak Andi, dan juga rekan-rekan mahasiswa semua. Di sini kami bersama ada Pak Rezi juga ya, ada juga Pak Adam. Izin untuk kami paparkan seperti apa sih yang tadi sempat sedikit di spill sedikit ya sama Pak Maki ya program itu. Baik, sebentar. Oh iya, boleh nanti Mbak Isa atau rekan lainnya kalau misalkan ada kualitas dari suara saya atau video saya atau presentasinya sekurang optimal boleh diinfokan lagi. Oh, mohon maaf, Mas Adam, apa boleh dibantu untuk share screen? Sepertinya yang saya masih belum. Boleh, boleh. Siap. Sebentar ya, Pak Hopi. Iya. Sudah terlihat, Pak Hopi? Siap, alhamdulillah sudah. Terima kasih, Mas Adam. Oke, baik. Saya mulai untuk paparan dari kami, dari Peruri, untuk program magang bersertifikat Government Technology, GovTech ya. Jadi di sini kami punya program dengan tujuan sebagai kita mau cari talenta terbaik, talenta spesifik lagi, talenta digital terbaik ya. Karena pada dasarnya GovTech ini pasti berkaitan dengan pelayanan publik ke depannya gitu. Pelayanan publik khususnya di Indonesia. Dan ini pasti akan menggunakan teknologi ya, teknologi digitalisasi ataupun digitisasi. Boleh lanjut, Mas Adam? Nah, sekilas dulu ya, kenapa bisa Peruri gitu yang akhirnya kami diamanahkan menjadi GovTech-nya Indonesia gitu ya. Jadi kalau kilas balik, saat ini Peruri bertransformasi ya, yang awalnya mulai dari banknotes printing, jadi kami yang mungkin sudah banyak dikenal sebagai perusahaan BUMN satu-satunya yang mencetak uang rupiah gitu ya, baik dari yang uang rupiah kertas ataupun yang logam gitu. Nah, singkat cerita, pertumbuhan itu terus berjalan
dan Peruri terus bertransformasi sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah itu sendiri. Mulai ada satu portfolio lagi selain banknote printing adalah security printing. Nah, mulai dari sini akhirnya Peruri itu memiliki satu core value yang sangat melekat, yaitu adalah security. Dan ini akan menjadi DNA kami juga, baik dari level perusahaan sampai dengan karyawan kita sendiri yang ada di Peruri, memastikan bahwa security adalah bagian dari DNA-nya Peruri. Dan security ini akan jadi value yang untuk kami gunakan pengembangan ke portfolio selanjutnya. Dan sejak tahun 2019 sudah ada mandat yang diamanahkan dari pemerintah bahwa kita akan membangun digital security teknologi yang jadi fondasi terbaru kami di yang ketiga. Nah, mungkin teman-teman juga pernah tahu ya, adanya materai fisik yang tempel, dan Peruri pun juga diamanahkan selain mengembangkan produk materai itu sendiri, dan termasuk ke parameter security-nya, kami juga menggunakan elektronik materainya. Jadi pembubuhan dokumen-dokumen yang sifatnya sangat kritis gitu ya, membutuhkan adanya legal bonding, maka kami pun membangun sistem elektronik materai. Dan ini menjadi salah satu langkah kami untuk terus mengembangkan digital produk lainnya dan solusi-solusi lainnya. Dan terakhir di tahun 2023 ada Perpres nomor 82 yang di sana menyatakan bahwa Peruri sebagai government teknologi dan di branding dengan nama Ina Digital. Jadi Ina Digital ini adalah suatu penamaan ya, suatu medium yang menjelaskan bahwa GovTech-nya Indonesia itu adalah Ina Digital dan itu diamanahkan ke Peruri. Di sini kami mulai membangun beberapa portal pelayanan publik yang disebut dengan Inaku, portal administrasi pemerintah yang disebut dengan Inagov gitu ya, dan juga akses identitas digital Indonesia yang kita sebut dengan Inapas. Walaupun ketiganya ini masih dalam penggunaan terbatas ya. Dan ini adalah langkah konkret kami untuk menjadi bagian transformasi digital di pelayanan publik pemerintah. Lanjut, Mas Adam. Nah, dengan adanya arahan terbaru dari Presiden RI, di mana ada program-program strategis lainnya gitu, yang sifatnya nasional, di sini kami coba potret dua amanat besar dari Presiden khususnya untuk inisiasi GovTech Indonesia. Apa saja? Yang pertama itu dari GovTech Indonesia ini menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi. Jadi hampir nantinya seluruh proses pelayanan publik itu akan kita transformasikan dari yang sifatnya manual ataupun masih semi manual itu ke fully digitalisasi. Dan ini ya pasti akan terus berkembang secara bertahap sesuai dengan proses adopsi dari masyarakat itu sendiri. Dan ini dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan sehingga bisa cukup visible baik dilihat oleh masyarakat ataupun para stakeholder lainnya, sangat inklusif di Indonesia dan otomatis kita harapannya lebih efisien dari proses pelayanan publiknya. Dan yang kedua ini adalah satu amanat yang bisa dibilang sangat ambisius ya, sangat revolusioner juga, yaitu menggunakan sistem smart government. Artinya apa? Artinya dari GovTech ini akan 1-3 langkah lebih maju menjadi smart government. Tentunya pasti akan didukung oleh teknologi-teknologi yang saat ini sudah mulai digunakan ya, cukup familiar seperti teknologi AI itu sendiri. Dan ini pasti akan kami gunakan untuk bagaimana caranya membangun smart government ke depannya. Lanjut, Mas Adam. Nah, ini balik ke latar belakangnya sendiri. Jadi karena sudah ada proyek yang cukup strategis ya di level nasional, maka ini akan jadi momentum kami untuk mentransformasi digital Indonesia. Nah, pasti namanya transformasi kita butuh talenta ya, butuh orang mulai dari people, proses dan tools. Nah, di sini
kami mulai mencarikan dari sisi people-nya sendiri. Yang pertama adalah latar belakangnya karena tadi sudah dijelaskan adanya mandat dari pemerintah untuk Ina Digital. Jadi kita diminta untuk menjadi partner dari pemerintah untuk proses transformasi digital. Yang kedua adalah pemenuhan talenta terbaik. Nah, karena ini bersifat inklusif, jadi otomatis harusnya GovTech Indonesia yang akan nantinya menjadi smart government ini pasti dibangun oleh putra-putri terbaik bangsa gitu. Nah, dari mana kami bisa mendapatkan semua? Kami tentunya pasti akan bekerja sama dengan para PTN dan PTS mencari kandidat-kandidat terbaik, lulusan-lulusan terbaik dengan kompetensi terbaiknya menjadi bagian dari GovTech itu sendiri. Karena kenapa? Karena pasti untuk menjadi smart government butuh terobosan yang inovatif ya. Jadi proses kreativitas tanpa batas juga, kemudian proses agilitas seseorang, resiliensi seseorang itu pasti kami butuhkan untuk membangun itu semua. Dan ketiga, ini akan jadi kemitraan strategis dengan dunia pendidikan. Kita dari Peruri selaku GovTech ini juga bekerja sama langsung dengan para PTN dan PTS juga. Gimana caranya nih kita punya sistem mekanisme yang paling efektif gitu, menghubungkan antara kebutuhan industri, di mana di sini diwakili oleh Ina Digital, dengan teman-teman semua gitu. Jadi gap yang tadinya cukup besar, cukup luas, itu semakin lama semakin mengecil. Sehingga tadi bisa dibilang tadi dijelaskan oleh Pak Maki, 50% lebih orang yang punya pengalaman magang biasanya lebih mudah diterima. Nah, kita harapannya persentase itu lebih besar untuk teman-teman punya pengalaman yang sangat mewakili ya, mewakili dari kebutuhan industri itu sendiri. Lanjut, nah, ini kita masuk ke program magang bersertifikat di GovTech. Jadi apa sih? Nah, secara definisi itu program magang yang sangat eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena spesifik di GovTech dan spesifik digitalisasi dan spesifik lagi berada di Ina Digital. Selama berapa lama? Selama 6 bulan. Yang dirancang khusus oleh kami dari tim Ina Digital di Peruri untuk menemukan sekaligus mengasah para talenta digital terbaik, yaitu rekan-rekan mahasiswa semua. Dari mana? Dari seluruh penjuru negeri. Walaupun untuk tahapan pertama kita masih dibatasi dari sisi demografinya. Jadi teman-teman semua nanti para peserta magang akan diberi kesempatan langsung masuk ke proyek real yang membangun digitalisasi layanan publik di Indonesia. Jadi langsung masuk terjun bagaimana membangun sebuah platform, mengoperasikannya gitu ya, mengintegrasikannya gitu, bersama dengan teman-teman dari Ina Digital. Nah, visi kami adalah kami ingin membangun sebuah pipeline yang cukup strategis ya, yaitu membangun para pemimpin ataupun kalau belum jadi pemimpin gitu ya, jadi ahli teknologi di masa depan yang akan terus mengawal keberlanjutan transformasi digital Indonesia. Jadi nanti dimanapun teman-teman lulus, harapannya experience yang ketika bergabung bersama kami itu bisa dibawa untuk membangun transformasi digital di Indonesia ke depannya gitu. Next. Nah, ketika kami mengimplementasi program ini, kami punya 6 kerangka besar, yaitu yang pertama, dari program itu sendiri kami berikan nama Ina Digital Future Leaders Internship Program, dan penyelenggaranya adalah dari tim GovTech Ina Digital dari Peruri, dengan mitra-mitra strategisnya adalah dari perguruan tinggi. Kuota peserta untuk yang saat ini batch yang diawali dari 10 sampai 20 mahasiswa-mahasiswi terpilih, walaupun kami punya target cukup besar nantinya, tapi nanti bertahap. Durasi magang selama 6 bulan penuh, dan nanti untuk beban SKS ini akan disetarakan dengan 20 SKS. Selain itu juga ada pengakuan akademik, di mana kami mendorong program magang Ina Digital ini diakui secara resmi sebagai mata kuliah magang di perguruan tinggi rekan-rekan semua yang nanti mengikuti program ini.
Jadi selain magang gitu ya, atau tadi ada istilahnya menghabiskan SKS, jumlah SKS yang berlangsung gitu ya. Tapi juga ada value lainnya gitu, bahwa program ini membawa misi bangsa gitu ya. Kenapa? Karena pertama, teman-teman semua langsung masuk terlibat di proyek skala nasional. Jadi kelasnya sudah skala nasional. Dan ini akan jadi kesempatan angka untuk bekerja langsung ya dengan rekan-rekan Ina Digital yang mungkin kalau bisa dibilang skalanya dampaknya itu di level jutaan gitu, jutaan masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman akan eh, bekerja bareng dengan tim kami juga bagaimana caranya membangun sistem yang diaksesnya itu skalanya skala jutaan. Kemudian kedua adalah sertifikasi yang prestisius. Jadi tadi pada program magang ini juga bersertifikat INA Digital GovTech Professional. Jadi dari kami akan mengeluarkan sertifikat ini juga surat keterangan magang resmi yang didukung oleh nantinya bersama bareng dari perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, tentunya selain teman-teman bekerja ya, ada apresiasi dan fasilitas seperti uang saku bulanan dan juga fasilitas kerja yang mengikuti standar profesional di lingkungan kami di Ina Digital Peruri. Dan yang terakhir, nah ini ada jalur cepat karir ya. Jadi kami juga akan terus memantau, memonitor gitu ya, teman-teman yang memiliki kinerja yang baik gitu ya, yang terbaik mah. Terus kompetensinya pun juga mumpuni. Ini akan jadi prioritas utama untuk kami rekrut ketika ada bukaan GovTech Talenta Digital di Peruri nanti setelah lulus. Dan ini sudah banyak juga pengalaman yang seperti ini. Nah, seperti apa sih buat teman-teman semua ya ketika akan bergabung bersama program ini? Jadi kami langsung definitifkan ini kriterianya kriteria calon pemimpin digital masa depan gitu ya. Jadi kami bagi dua. Yang pertama dari sisi akademik, yaitu jenjang pendidikan minimal S1 aktif untuk saat ini ya, dan minimal semester 5 ketika program ini teman-teman bergabung di program ini gitu. Dengan IPK kriterianya baik gitu. Jurusan yang berkaitan dengan program ini adalah mulai dari informatika, komputer, sistem informasi, ada DKV juga, manajemen pada umumnya, ilmu data, keamanan, security, psikolog, dan juga jurusan relevan lainnya yang tentunya pasti sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kami. Dan untuk dari kriteria yang kedua, kita memotretnya dari sisi demografi wilayah perguruan tinggi itu sendiri. Kami masih memprioritaskan secara utama itu PTN dan PTS yang berada di Jabodetabek termasuk Bandung gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kandidat yang luar biasa dari sisi kriterianya sendiri, kompetensinya sendiri dari wilayah di luar Jabodetabek dan Bandung untuk masih memungkinkan mengikuti program ini. Dan ini adalah aspek kunci untuk layanan digital yang nantinya akan menjadi playground teman-teman semua ya. Jadi ada 4 area besar. Yang pertama itu adalah area teknologi dan engineering. Jadi bisa dibilang ini seperti digital factory-nya, di mana teman-teman teknologi engineering yang akan berfokus membangun sistem dan platformnya, dan juga aplikasi. Seperti dari teman-teman developer, teman-teman yang backend developer, front-end developer, mobile developer, terus kemudian teman-teman DevOps yang lebih banyak nantinya berinteraksi dengan infrastruktur, ada cloud engineering juga, kemudian juga ada quality engineering. Terus yang kedua adalah dari area product dan design. Nah ini lebih banyak nanti teman-teman ini melakukan riset gitu ya, menganalisis dan membangun dan mendesain produk dari digitalisasi itu sendiri sebelum masuk ke teman-teman story tadi ya, ke teknologi engineering. Gimana termasuk dari product management, terus kemudian business analyst, UX research,
UI dan UX design, sistem analis, dan terakhir ada technical writer. Yang ketiga adalah area cyber security. Karena tadi Perui sejak awal memang DNA-nya adalah security, maka ini menjadi bagian terpenting kami. Dan ada tiga domain ya, turunan dari area cyber security ini, yaitu yang jadi aspek kunci adalah information security analyst. Yang kedua adalah security testing, nanti ada kaitannya sama quality engineering di atas. Dan yang terakhir adalah security operation center. Dan yang terakhir adalah data dan analitik. Jadi pelayanan publik ini tentunya kami dorong mengikuti kaidah dari data driven, maka ini akan jadi penting ketika kita akan membangun aplikasi ataupun platform dari pemerintah itu sendiri. Dan areanya lebih banyak di data engineering, kemudian data analitik, dan terakhir adalah data science. Lanjut. Ya. Nah, seperti apa sih jadi ya lingkungan kerja GovTech gitu ya, Ina Digital di Kota Peruri? Jadi adalah beberapa snapshot atau foto yang kami ambil di area baik di dalam lingkungan kerja ataupun di area sekitar yang di luar gitu. Jadi di sini pun juga kami mencoba membuat teman-teman lebih kondusif, lebih nyaman untuk bekerja gitu ya, yang sifatnya lebih open, sehingga proses interaksi diskusi itu menjadi hal yang biasa gitu dilakukan oleh rekan-rekan di Ina Digital. Dan ini adalah area di sekitar kami di Taman Kota Peruri. Jadi Ina Digital itu masih dalam satu area Kota Peruri yang ini paling sering juga kami gunakan untuk event-event ya. Event-event yang biasanya berkaitan dari internal kami di Ina Digital ataupun juga dengan pihak luar gitu, pihak eksternal. Nah, seperti apa sih ya produk-produk GovTech itu ya, yang produk ini Digital bangun? Nah, ini adalah video teasernya yang sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Ya, dan selanjutnya ini lebih ke arah kami sharing suasana kerja kami ya, dan kisah dari teman-teman semua di digital. Selamat datang di kantor Ina Digital. Tempat di mana talenta-talenta terbaik bangsa berkumpul, berkolaborasi, membangun layanan publik terintegrasi. Penasaran ruang kerja tim Ina Digital kayak gimana? Yuk kita tunjukin, Let's let's go. go.
Nantikan update berikutnya dari Ina Digital. Bye. Dadah. Mbak, aku mau nanya dong, gimana sih perasaannya join di Ina Digital? Perasaannya seneng banget, soalnya di sini tuh seru banget. Kita bisa saling sharing knowledge terkait transformasi digital dari berbagai role. Pastinya kita berasa challenging karena semua pekerjaan kita itu harus dipastikan semuanya aman. Pertama sangat menyenangkan, yang kedua sangat banyak pengalaman, yang ketiga peran ingin berkontribusinya menjadi kita lebih terdorong untuk berkontribusi lebih banyak. Bangga banget pastinya, keren. Thank you, Mas. Ya, terima kasih Mas Adam. Sepertinya sudah semua ya. Baik, paling itu dari kami, Pak Maki dan Pak Andi, untuk sharing kami dari program magang bersertifikat ini. Saya kembalikan ke moderator Mbak Isa. Baik, terima kasih Pak Hopi atas presentasinya tadi dan juga sudah disampaikan ya seperti apa tadi ruang kerjanya gitu ya. Kemudian ini ternyata bisa dikonversi sampai 20 SKS. Jadi buat teman-teman di sini karena masih ada waktu ya sebelum perkuliahan dimulai nih untuk yang mau mendaftar ya boleh. Kemudian juga bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan program dari Peruri tadi bisa tanyakan langsung di kolom chat atau mungkin kalau misalkan kurang jelas bisa langsung raise hand aja gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya bisa langsung bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan kerjanya mungkin di sana seperti apa yang lebih jelas. Kemudian mungkin apa saja yang dipelajari atau jurusan apa aja gitu. Mungkin teman-teman boleh bertanya. Ya, Oke. mungkin Masih malu-malu atau sudah jelas ya. sekali nih tadi informasinya ya? Iya ya, ini mahasiswa coba dong apa ya kesempatan gitu ya untuk bertanya langsung agar mungkin apa ya lebih jelas gitu ya. Jadi nanti Betul. pihak Peruri bisa langsung menjawabnya gitu. Mungkin ini udah ada nih. Oh, ada dari Rahmah nih. Tapi mungkin pertanyaannya, apakah boleh mendaftar di 2 divisi? Bagaimana Pak Hopi, apa boleh untuk mendaftar lebih dari 1 gitu ya? Oke. Apakah mendaftar di 2 divisi? Ini biasanya kita sudah spesifik ya divisinya langsung. Tidak di 1 divisi. Biasanya itu udah langsung 1 divisi itu dia menyangkut ada di produk dan solusi juga gitu. Dan kebetulan teman-teman semua ini sudah terfokuskan di 1 divisi tersebut gitu. Oke, ini lanjutannya ya Pak. Kalau misalkan saya mau daftar di back-end dan mobile gitu, apakah bisa? Untuk mendaftar, so far memang kami buka semua. Jadi kami lihat dari potensi teman-teman gitu ya. Nanti pastinya kan akan ada proses diskusi dengan kami juga gitu. Lebih kuat di sisi mana nih? Apakah nanti Mbak Rahma itu di back-end atau di mobile gitu? Dan di situ akan jadi pertimbangan juga. Jadi modelnya kita diskusi antara teman-teman mahasiswa dan juga dari kami di Ina Digital. Baik, terima kasih Pak Hopi. Selanjutnya ada dari Rindang Bani Ishan. Izin bertanya untuk pendaftarannya ada di mana ya? Oh iya, betul. Jadi kalau untuk pendaftaran, karena ini program yang nantinya kami bersama dengan Kemendikti ya, dengan rekan-rekan Belmawa, kami masih memastikan dulu nanti proses pendaftarannya lebih tepatnya di mana gitu. Once kalau misalkan sudah resmi, biasanya kami akan bisa jadi dari Belmawa yang kami laporkan ke masing-masing PTN dan PTS-nya gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin untuk pendaftarannya nanti akan menyusul ya informasinya akan di mana. Nanti akan di-share juga nih di Instagramnya BPA. Jadi kalau misalkan teman-teman mau
mendaftar, nanti stay tune terus di Instagram dan juga di websitenya BPA Telkom University. Biasanya kita selalu ngasih informasi terkait dengan program magang yang akan buka. Salah satunya nanti dari Periri juga ada ya Pak ya. Oke Pak, selanjutnya Pak dari Mirza, ini untuk mendaftar di semester minimal berapa Pak kalau dari Peruri? Ya, untuk mendaftar itu minimal di semester 5 ketika teman-teman sedang program magang ya. Jadi pada saat magang itu sudah di semester 5. Oh iya, baik. Berarti sama nih teman-teman dengan juga kalau di Telkom University kita juga sama minimal semester 5. Tapi kembali lagi ke kebijakan di Kaprodi. Jadi teman-teman sebelum mendaftar nanti pastikan sudah konsultasi dan juga sudah koordinasi ya dengan dosen wali dan Kaprodinya gitu. Takutnya ternyata ada mata kuliah wajib yang belum bisa untuk dikonversi seperti itu. Jadi nanti tolong pastikan selalu konsultasi dulu kepada Kaprodinya. Oke, selanjutnya dari Ahyar Mas Rawan, Pak, saya melihat tadi ada subdivisi Product Manager. Untuk produk berarti fokusnya seperti aplikasi mobile atau teknologi relate ya, Pak? Ya, betul. Tadi ada produk ya. Jadi produk ini lebih ke arah semacam kalau di suatu tim pengembangan produk gitu ya, dia akan menjadi komandonya gitu, yang mastiin bahwa dia bisa mentranslate visi dari satu misalkan kebutuhan dari bisnis gitu atau dari stakeholder. Nah, betul ujungnya nanti pasti dari tim produk ini bekerja sama dengan tim engineering membangun sebuah aplikasi atau sistem. Sistemnya pun juga bisa macam-macam ya. Ada yang atau aplikasinya itu yang berbasis web gitu ya, atau berbasis mobile application gitu. Nah, nanti tim produk lah yang akan menjadi komando untuk mengatur itu semua. Ya, baik. Terima kasih Pak Hopi. Selanjutnya Pak, kalau untuk persyaratannya apakah boleh dari vokasi atau dari D3? Dan untuk yang sedang menjalankan tugas akhir atau TA itu apa boleh untuk mendaftar Pak? Ya, karena tadi kami baru mempersyaratkan minimal, jadi maksimalnya belum ada gitu. Apakah bisa sambil tugas akhir? Mungkin lebih ke arah bandwidth teman-teman semua ya. Selama itu masih bisa, kenapa enggak gitu. Apalagi kalau misalkan tugas akhirnya ini berkaitan sekali dengan program magang ini, saya rasa itu akan jadi booster ya, penambah knowledge juga buat teman-teman juga gitu. Mungkin sebagai info tambahan juga, Mbak Isya. Tadi kan tingkat akhir mungkin ya. Nah, seperti tadi juga yang Pak Hopi sampaikan juga ya, untuk persyaratan sendiri kan harus mahasiswa aktif. Mungkin catatan juga untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Tingkat akhir boleh, tapi harus tidak boleh untuk yudisium dulu gitu. Jadi harus statusnya itu sebagai mahasiswa aktif terlebih dahulu gitu. Mungkin itu yang harus teman-teman tekankan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi betul kalau misalnya untuk mahasiswa tingkat akhir diperbolehkan, namun harus tetap menjadi mahasiswa selama program magang itu selesai. Jadi jika teman-teman merasa akan lulus gitu ya di semester ini, di semester ganjil ini, sebelum memenuhi selesai untuk magangnya, nah itu kami tidak sarankan biasanya ya. Dan juga Kaprodi tadi juga tidak akan merekomendasikan seperti itu karena statusnya tetap harus menjadi mahasiswa aktif dan akan konversi SKS-nya seperti itu. Lupa Hopi kalau tadi untuk vokasi itu diperkenankan juga untuk mendaftar untuk D3? Kalau ini kami masih berdiskusi juga ya dengan teman-teman di Kemendikti gitu. Walaupun kemarin ada masukan bagaimana dengan vokasi, apakah dimungkinkan. Jadi karena untuk program awal, jadi ini teman-teman juga karena ini program berkelanjutan, jadi otomatis untuk saat ini kami masih berfokus dulu yang di S1-nya dulu gitu. Harapannya nanti begitu kami sudah punya skema bareng-bareng dengan teman Kemendikti, bisa jadi kami bisa melanjutkan ke vokasinya. Harapannya ke sana gitu. Ya, baik-baik. Terima kasih Pak Hopi. Semoga nanti untuk vokasi ada juga ya Pak Hopi ya untuk pendaftarannya. Lalu ini ada Raina yang bertanya terkait cyber security. Apakah mahasiswa akan mendapatkan pelatihan khusus untuk melakukan security testing? Oh ya, jadi pelatihannya itu langsung sambil mempraktekannya. Jadi nanti akan ada bisa dibilang semacam mentor-mentee ya dari kami yang sudah masuk kategori expert bahkan sudah sertifikat
di domain security testing, itu teman-teman akan langsung masuk ke sana. Pelatihan khususnya tidak sebatas teori ya, tapi langsung bagaimana untuk punya framework-nya gitu ya. Terus bagaimana cara mengimplementasikannya mulai dari proses planning sampai nanti terakhir untuk dianalisis gitu. Betul. Jadi mungkin nanti saat program itu juga akan mendapatkan ilmu dan juga pastinya skill-skill baru ya, mungkin yang dari teman-teman biasanya praktikan di dunia perkuliahan gitu, nanti sudah merasakan di dunia kerja seperti apa kayak gitu. Jadi makin meningkat lagi skillnya kayak gitu. Oke, Betul. oke Pak, ini ada pertanyaan untuk penempatan kerjanya itu di mana? Lalu apakah nanti akan full on-site? Jika iya, apa saja fasilitas yang nanti diberikan dan programnya berakhir di bulan apa? Wah, banyak pertanyaannya ini. Iya. Oke, untuk penempatan kerja betul nanti akan ada di Jakarta, di kantornya, di lokasi kerja di teman-teman Ina Digital gitu ya. Dan sifatnya itu pasti offline ataupun onsite di Ina Digital. Karena nanti teman-teman akan dapat semacam kayak ways of working, bagaimana kami bekerja gitu ya, proses dari day to day-nya, proses daily stand up-nya gitu ya, proses koordinasi, diskusi, menggunakan tools-tools kolaborasi dan koordinasi gitu ya. Dan itu adalah bagian dari fasilitas yang nanti teman-teman akan langsung rasakan. Jadi tidak ada beda tools yang kami gunakan dengan teman-teman yang nanti gunakan gitu. Dan terakhir itu programnya berakhir di bulan apa? Karena ini sifatnya adalah cycle gitu ya. Jadi kita batasi durasinya tuh per 6 bulan. Nanti setelah 6 bulan akan ada program baru lagi. Mungkin kalau untuk bulan pastinya ada Pak? Kalau bulan pasti kami menghitung kemarin kami dapat apa ketika diskusi dengan Kemdikti ya, mengikuti dengan kalender akademik. Jadi kita sebisa mungkin mengikuti kalender akademiknya Mbak Isa. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti agar juga proses konversi dan registrasinya nanti tetap sesuai dengan di Telkom University gitu Pak ya. Ya. Selanjutnya, ini tadi ada yang bertanya secara personal Pak ya, untuk kuota per divisi yang akan diterima itu berapa? Kemudian juga ada yang bertanya untuk kuota 10-20 mahasiswa yang tadi, apakah berlaku setiap perguruan tinggi masing-masing atau secara nasional? Jadi apakah misalkan Telkom University itu 10-20 mahasiswa atau 10-20 mahasiswa itu untuk satu Indonesia gitu Pak? Jadi kalau kuota itu sifatnya nasional, jadi untuk seluruh perguruan tinggi ya, baik nasional pun swasta gitu. Nah kalau dari sisi jumlahnya sendiri, ini memang kami pecah-pecah Mbak Isa gitu. Jadi untuk yang bisa dibilang tahap awal pertama atau batch awal ini sekitar 10-20 gitu ya. Nanti kalau dari planning besar kami kemarin itu bersama Dikti cukup lumayan ya, bisa sampai mencapai ratusan gitu ya Mbak Isa. Atau mungkin dari Pak Rezi, kalau ada yang mau ditambahkan masalah kuota Pak Rezi. Ya, makasih Pak Oki, Izin Mbak Isa, Pak Andi, Pak Maki, dan teman-teman semua. Mungkin sedikit menambahkan saja Pak, karena memang ini programnya bertahap ya Pak. Kaitan sama kebutuhan, karena kita juga ada concern untuk align antara kampus dan juga industri ya. Nah memang apa kita harapkan dengan adanya sharing knowledge baik industri dan juga kampus, baik itu swasta atau negeri gitu ya. Nah itu juga kita harapkan juga kolaborasi antara perusahaan, dalam hal ini kita Peruri ya sebagai BUMN dan juga kampus juga terjalin gitu ya. Terhadap kuotanya memang kemungkinan akan bertahap ya Pak. Karena di sisi Peruri pun ada beberapa prosedural dalam menerima ini magang gitu. Nanti sesuai dengan prosedural untuk seleksinya dan juga sampai nanti yang bisa kita eksekusi di tahap awal. Seperti itu, Mbak Isa. Baik, terima kasih Pak Rezi dan juga Pak Hopi atas jawabannya tadi. Semoga sudah cukup jelas ya untuk teman-teman di sini. Oke,
Oke, ada lagi mungkin terkait dengan programnya. Kalau misalkan seputar terkait konversi SKS, kemudian apakah mata kuliah A, B, C itu bisa dikonversi seperti itu. Nah, teman-teman itu nanti bisa langsung menghubungi dosen wali dan juga kaprodinya. Jadi nanti teman-teman akan mewajibkan untuk surat rekomendasi ya. Jadi tahu nanti kalau misalkan teman-teman ini akan dikonversi ke mata kuliah apa, kemudian berapa SKS yang bisa dikonversi seperti itu dan diizinkan atau tidak. Nah, itu ada di program studi masing-masing. Jadi, kalau misalkan teman-teman bertanya terkait dengan mata kuliahnya seperti apa, kemudian mekanisme nanti kalau misalkan masih ada kuliah itu bagaimana, nah itu nanti teman-teman bisa langsung koordinasikan kepada Kaprodi. Kemudian Pak, untuk mungkin ini ada untuk pertanyaan magangnya itu full work from office atau WFO atau hybrid Pak? Di sini kami masih full work home office ya. Kalaupun ada hybrid itu nanti lebih ke arah sifatnya internal. Jadi ketika sudah teman-teman misalkan masuk ke suatu squad atau suatu tribe gitu ya, biasanya mereka punya mekanisme tersendiri yang lebih organik gitu. Dan itu kesepakatan antara tim. Tapi by default semuanya kita masih work from home office gitu. Baik, terima kasih Pak. Berarti memang full offline gitu Pak ya, untuk Iya. mendapatkan yang maksimal kayak gitu. Tadi kan juga banyak ya pelatihan-pelatihannya yang diberikan dan juga fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Atau mungkin dari Pak Andi mau menambahkan Pak dari sisi Telkom University-nya sendiri? Ya. Kalau dari Telkom University sih tadi prinsipnya ya untuk persyaratan itu sudah sesuai ya Mbak ya. Jadi mahasiswa aktif, kemudian dimulai dengan semester 5, kemudian juga IPK yang sesuai, kemudian juga mungkin yang pasti sih mahasiswa harus pada tahap awal gitu ya, mungkin bisa mengkomunikasikan gitu ya dengan dosen wali dan kaprodi bahwa di Peruri ini ada program gitu ya, kegiatan magang yang bisa diikuti mahasiswa. Jadi jangan tiba-tiba mahasiswa langsung mendaftar duluan, setelah diterima baru lapor gitu ya. Jadi harus di awal gitu. Mahasiswa harus memberikan informasi tentang lowongan di Peruri ini di awal sebelum mendaftar gitu. Jadi jangan sampai nanti di waktunya misalnya diterima karena tidak ada izin dari prodi, jadi mahasiswa mengundurkan diri. Nah itu kasihan gitu ya untuk teman-teman yang lain yang harusnya berpeluang untuk mendapatkan kuota di kegiatan magang Peruri ini. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswa harus benar-benar melakukan komunikasi lah dengan prodinya masing-masing ya terkait kegiatan, kemudian juga untuk konversinya. Itu sih Mbak. Baik, terima kasih Pak Andi. Mungkin satu untuk Pak Hopi ya tadi mungkin takutnya saya terliwat juga ya pertanyaannya. Untuk apa ya fasilitas mahasiswa mungkin yang saya tangkap gitu ya Pak ya, apakah mahasiswa diberikan PC atau mungkin laptop tersendiri untuk menunjang kegiatannya gitu Pak? Karena kan kebetulan mungkin di Peruri banyak data-data yang tidak bisa dipublish untuk keluar gitu lah ya, untuk menjaga keamanan itu bagaimana Pak? Iya, untuk dari sisi perangkat ya, perangkat kerja ya, baik itu notebook ataupun PC, memang prinsip dasarnya adalah data ini banyak sekali data konfidensial gitu ya. Apalagi kita langsung membangun aplikasi untuk pelayanan publik pemerintah gitu. Kami melihatnya masih memungkinkan ada dua kondisi, tapi kondisi pertama adalah baik perangkat itu dimiliki oleh siapapun, pastinya nanti ada satu sistem yang harus bisa dibilang ada satu aplikasi yang terinstall untuk mastiin bahwa dari sisi security perangkat teman-teman itu comply ataupun kompatibel dengan sistem security kami. Tapi kalau misalkan apakah ada opsi itu disediakan oleh Peruri, sepertinya mungkin dari Mas Rezi ada informasi. Ya, terima kasih Pak Opi. Izin menambahkan Pak Andi. Ya mungkin kalau terkait perangkat sama seperti yang disampaikan Pak Opi Pak. Nah, untuk kebetulan di kita kan ada divisi IT juga yang menghandle kaitan sama perangkat gitu, baik untuk karyawan ataupun yang magang. Itu nanti kita akan koordinasikan Pak terkait kebutuhan itu.
Ya, yang pasti kalau ada sudah masuk sistem nanti ada skemanya Pak di kita Pak. Baik, terima kasih Pak Hopi dan Pak Rezi. Mungkin tadi ada teman lagi. Ya, mungkin tentang ini juga mungkin ya, aturan ya. Kadang di tiap perusahaan atau mitra itu ada aturan tersendiri atau mungkin aturan khusus yang dibuat oleh Peruri. Mungkin bisa memberi gambaran gitu, aturan-aturan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa gitu Pak, untuk di Peruri. Dari Pak Rezi. Ya, mungkin secara garis besarnya ini ya Pak, karena kita juga development development aplikasi itu cukup rutin gitu ya Pak dan banyak gitu ya. Mungkin aturan pertama memang semua perangkat itu akan tersambung dengan endpoint detection ya Pak. Itu pertama, endpoint detection karena semua semua yang dilakukan itu memang ada dalam pipeline-nya Peruri ya Pak. Nah, itu pertama. Kalau untuk dari sisi awareness-nya, kita juga ada rutin sih Pak untuk awareness terhadap baik itu karyawan Peruri ataupun tenaga magang gitu untuk melakukan ada awareness ya Pak. Nanti di awareness itu yang disampaikan hal-hal yang boleh dan yang tidak ya. Terima kasih Pak Rezi. Oke. Baik, ada lagi Pak Andi? Sementara itu dulu Mbak. Baik, terima kasih Pak Andi. Selanjutnya mungkin ini Pak, sebelum kita mengakhiri sosialisasi ini, ada pertanyaan dari mahasiswa semester 3, masih semester 3, tapi mungkin rencana akan mendaftar gitu ya. Nah, jadi mahasiswanya sebagai mahasiswa semester 3 yang baru mulai membangun pengalaman, keterampilan apa yang penting dipelajari sejak dini untuk bisa berkontribusi di posisi product management pada GovTech? Mungkin ini udah mulai persiapan nih Pak, nanti juara semester 5 bisa langsung daftar gitu. Boleh Pak? Iya, berarti ini sudah ada persiapan matang ya. Jadi apa sih? Jadi kami bagi dua ya. Buat tetap dibagi dua, yaitu yang sifatnya soft skill dan yang kedua sifatnya adalah sesuatu yang hard skill ya. Hard skill ini berkaitan sama product management. Nah, product management bisa teman-teman cari yang pertama kali dari project management dulu gitu. Project management pada umumnya. Project management umumnya bisa teman-teman cari model yang tiga modeling ya. Ada yang 3 modeling. Yang model dari Google juga ada gitu ya. Cukup banyak sebenarnya varian dari turunan project management itu sendiri. Nah, di sini lebih ke arah ketelitian. Pastiin bahwa apa yang teman-teman planning gitu ya, itu bisa tercapai sesuai dengan desain dari planning itu sendiri. Tapi juga bisa beradaptasi terhadap perubahan di dalamnya gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang product management itu mencapai dari Jakarta ke Bandung, meskipun lewat Bogor gitu ya, ataupun lewat Puncak, ataupun lewat Bekasi, itu adalah proses teman-teman gimana pastiin planning ujungnya ke Bandungnya itu tercapai. Nah, itu dari sisi hard skill. Hard skill teman-teman bisa cari sesuai dengan expertise-nya gitu. Nah, tapi di sini juga kami mendukung buat teman-teman mempertajam atau mengasah, membiasakan diri ya beradaptasi dari sisi soft skill-nya. Seperti apa dari critical thinking-nya gitu ya, sifat keterbukaan gitu ya. Karena product management itu biasanya identik adalah selalu ingin lebih tahu, selalu penasaran, curiosity-nya tinggi. Kenapa begini? Terus kemudian juga bisa melihat dari perspektif tidak hanya dari satu sisi, tapi dari 2 bahkan sampai 3 sisi. Kalau misalkan saya produk ini ketika dipakai oleh masyarakat dengan kondisi A, kemudian dengan kondisi B, bagaimana caranya nih mengakomodir keduanya. Jadi nalar berpikirnya itu sangat di-trigger sekali dari melihat berbanyak perspektifnya itu sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu tadi kan case-nya adalah product management. Bagaimana dengan backend developer? Bagaimana dengan UX designer ataupun UI designer? Sama teman-teman lihat dari 2 sisi, hard skill sama soft skill-nya.
Baik, terima kasih Pak Opi tadi itu mungkin salah satu tips and trick mungkin ya. Jadi nanti buat teman-teman juga nggak hanya dibuat nanti magang di sini aja gitu Pak ya, tapi bisa dimanapun nanti itu akan selalu terpakai seperti itu. Terakhir ya Pak, sebelum kita menutup nih Pak ya, untuk pembukaan itu kira-kira di bulan apa nih Pak? Ya, memang kami kemarin itu mendorong sekali untuk di bulan September ini gitu ya, di awal gitu. Jadi kami masih intens juga dengan teman-teman di Kemendikti, harapannya di September ini bisa mulai kami kick off gitu ya. Tapi ini pun juga katakanlah plan itu berubah gitu ya, ataupun tidak bisa dilakukan di bulan dalam waktu dekat. Ini akan jadi persiapan juga yang lebih matang nantinya untuk di kalender akademik selanjutnya. Tapi kami masih tetap mendorong di bulan ini sih. Baik, terima kasih Pak Hopi. Jadi begitu Ya, ya teman-teman. Kalau Pak Resi misalkan mungkin, ada, maaf. boleh Pak. Mungkin saya bertanya Mbak Isa atau Pak Andi. Boleh. Ini juga kita lagi koordinasi juga dengan Delmawa gitu ya. Cuman memang kemarin ada informasi untuk juga bisa menggunakan sistem yang ada di universitasnya gitu. Kalau boleh tahu Pak, kalau Telyu sendiri untuk program magang juga sudah ada sistemnya Pak untuk pendaftaran atau seperti apa Pak? Ya, Pak Rini. Kalau di Telkom University ini sudah ada Pak sistem, jadi aplikasi untuk magang gitu ya. Jadi nanti kita juga bisa nanti kita kasih linknya, kemudian juga username atau passwordnya juga untuk jadi pihak mitra itu bisa langsung melakukan publish sendiri gitu Pak ya. Jadi agar lebih mudah untuk melakukan monitor berapa misalnya mahasiswa yang mendaftar, kemudian juga nanti di dalam aplikasi itu juga ada logbook, kemudian juga ada laporannya gitu Pak, serta penilaiannya. Jadi bisa dari Peruri bisa memonitor dari awal hingga akhir kegiatan gitu Pak. Baik Pak, nanti mungkin kami koordinasikan dulu dengan pihak yang kemarin Belmawa ya Pak Opi ya, kemarin kita juga sempat discuss. Memang ada salah satu sarannya kalau memang dimulai dulu dengan bisa langsung dengan kalau sistemnya di kampusnya punya sistem, kita bisa berkoordinasi dengan kampusnya. Nanti kita kabarin lagi ya Pak setelah hasil koordinasi dengan Belmawanya gitu ya Pak. Iya, siap Pak Rezi. Kami tunggu nih kabar baiknya Pak. Ya. Masih mute Mbak. Masih di mute Mbak Isa. Oh iya, mohon maaf. Terima kasih Pak Hopi, Pak Rezi, dan juga Pak Adam di sini yang sudah hadir gitu ya dan telah memberikan informasi terkait dengan program magang ini walaupun mungkin belum dibuka tapi akan dibuka dalam waktu dekat gitu ya. Jadi teman-teman di sini sudah bisa mulai mempersiapkan juga gitu ya. Nah, nanti informasi-informasinya akan di-share oleh BPA di Instagram @bpa.telkomuniversity atau di websitenya BPA bpa.telkomuniversity.ac.id. Nanti segala jenis informasi nanti yang dari Peruri sampaikan akan kami informasikan kembali di sana. Lalu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin yang tadi belum dijawab gitu ya, bisa menghubungi siapa nih Pak? Kira-kira ada kontak personnya Kak atau ada adminnya Pak, call centernya? Iya, nanti boleh dirangkum Mbak Isa. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Biasanya sih kami menggunakan satu dokumen, living dokumen ya. Nanti di situ teman-teman bisa taruh, nanti kami bisa jawab di situ. Baik, terima kasih Pak Ovi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung menghubungi BPA aja ya. Nanti kami akan sampaikan nih ke pihak perurinya seperti apa, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman seperti tadi sudah diinformasikan juga terkait dengan segala pendaftaran, nanti tolong koordinasikan ke dosen wali dan juga Kaprodi. Mungkin itu dulu dari kami, dari Pak Andi ada menambahkan? Ya, sudah cukup Pak. Sebenarnya semuanya sudah kita sampaikan secara rinci dan jelas gitu ya. Tinggal teman-teman mahasiswa dalam nanti lowongannya pas dibuka itu nanti agar dibaca dengan teliti, daftarnya kemana, timelinenya kapan, kemudian juga syarat-syarat yang harus diberikan apa saja gitu ya. Jangan sampai ada yang terlewat gitu ya. Itu saja Mbak.
Betul, Pak Andi. Terima kasih. Baik, kalau begitu kami sudahi kegiatan sosialisasi magang berdampak ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hopi, Pak Rezi, Pak Adam, dan juga kepada Pak Andi dan Pak Maki. Saya tutup acara sosialisasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih semua. Pak Hopi, Ya, terima Pak kasih Pak Andi. Hopi, Pak Rezi, Pak Adam. Terima Ya, kasih Bu Isa, Pak Andi, Oke, Cindy. teman-teman.